itu tadi sudah ada positif negatifnya kalau olahraga pagi, positif negatifnya kalau olahraga malam. Tapi waktu yang paling tepat kalau Dokter Santi ditanya, "Dok, jadi mendingan kapan nih kalau saya mau olahraga?" Hai sahabat Sonora, kembali lagi di video terbaru Kamu Sehat barengan sama Fidel dan Dokter Santi dari Medical Center Kompas Gramedia. Hai dok. Halo Fidel, halo sahabat Sonora dimanapun berada. Masih sehat dong dok tentunya. Oh sehat, zaman sekarang nih sehat itu merupakan harta yang tak terhingga. Kirain udah mau quotes akhir, sehat itu mudah, sehat itu murah. Belum dong, belum. Karena memang penting banget untuk jaga kesehatan, terutama lagi ada virus di mana-mana gitu kan ya dok. Iya. Nah salah satu cara untuk menjaga kesehatan yang selalu diingatkan Dokter Santi adalah olahraga. Dokter Santi. Kata Dokter Santi, kalau Dokter Santi ngomong udah harus diperhatikan. Kata Dokter Santi, salah satunya tentunya adalah berolahraga ya dok? Iya, jadi nggak cukup cuma minum vitamin, minum ini, minum itu, makan segala macam rempah gitu, nggak cukup. Karena untuk menjadi sehat, untuk mempunyai imunitas yang baik, olahraga aja juga nggak cukup gitu. Jadi perlu makan yang baik, perlu olahraga yang baik, perlu tidur yang baik, perlu pengelolaan stres gitu. Nah kalau itu semua dicapai, ditambah lagi dengan menghilangkan kebiasaan-kebiasaan buruk kayak merokok atau memakai obat-obat terlarang dan sebagainya, maka hidup sehat ya dengan mudahnya kita dapatkan. Oke, jadi nggak boleh hanya satu, harus paket lengkap semuanya ya? Iya, komplit, iya. Kan? Kalau ngomongin soal olahraga, mungkin Anda pernah ada di posisi galau gitu ya, atau sampai sekarang, Dok San, katanya olahraga pagi tuh bagus, tapi saya sempatnya malam. Tapi saya dengar juga olahraga malam aja dibandingin olahraga pagi. Jadi yang mana nih dok, yang lebih baik olahraga pagi atau olahraga malam? Ini pertanyaan yang sulit dijawab. Ya, oke, jadi, jangan kita jawab. Kita skip aja video berikutnya yuk. Nah, enggak dong. Masa ditinggal menjauhi masalah gitu kan. Gimana dok jawabannya? Iya, jadi sebetulnya kedua sisi masing-masing punya faktor-faktor yang sisi positif, yang masing-masing juga punya sisi negatifnya. Misalnya ya, kalau kita bahas dari olahraga pagi hari dulu. Olahraga di pagi hari secara psikologis tuh membuat orang lebih nyaman apabila udara paginya masih seger ya, nggak banyak polusi, sinar mataharinya masih hangat gitu ya. Itu bisa membuat orang tuh secara psikologis merasa nyaman, merasa enak, sehingga menurunkan angka depresi gitu ya. Jadi sahabat Sonora yang rasa agak aduh kok beban hidup berat banget gitu ya, coba olahraga di pagi hari gitu ya. Kan aktingnya niat banget ya, sampai nunduk banget gitu. Iya, karena nggak ada loh orang depresi yang aku depresi. Wow. Jadi itu dari sisi moodnya. Terus sisi lain adalah pada penderita-penderita gangguan kalong, susah tidur alias insomnia, itu olahraga yang disarankan adalah olahraga pagi hari. Mengapa? Karena pada saat orang olahraga pagi hari, maka ada paparan cahaya yang memberitahukan kepada tubuh bahwa, hoi, ini nih pagi gitu ya. Nah, nanti ketika sorenya tubuh dengan secara otomatis akan mengeluarkan hormon melatonin gitu pada malam harinya. Dengan adanya listrik, tubuh kita sebenarnya bingung, ini pagi apa malam gitu. Karena harusnya pada zaman dahulu, zaman purbakala, nggak ada listrik, jadi kalau malam ya gelap, kalau pagi ya terang. Dan tubuh menyesuaikan pengeluaran hormon melatonin, yaitu hormon yang mengatur pola tidur kita, yang menyebabkan kita merasa mengantuk, itu dikeluarkan pada saat tubuh tidak, terutama mata ya, tidak mendapatkan rangsang cahaya. Nah, pada zaman sekarang kan laptop bercahaya, handphone mengeluarkan cahaya, televisi mengeluarkan cahaya, apalagi ya, lampu mengeluarkan cahaya. Jadi badan kita bingung, ini pagi apa malam gitu, sehingga seringkali terjadi gangguan tidur pada orang-orang yang terutama itu tadi tidak menghindari cahaya pada malam hari. Nah, dengan adanya kita terpapar cahaya di pagi hari ketika berolahraga, itu membantu mengatasi insomnia. Terus olahraga di pagi hari juga secara penelitian membantu pasien-pasien insomnia untuk bisa tidur lebih baik. Kemudian keuntungan
Yang lainnya pada olahraga saat pagi hari adalah menurunkan tekanan darah. Jadi secara statistik tekanan darah turun lebih baik gitu pada penderita hipertensi jika olahraganya pada pagi hari. Kemudian secara statistik juga ditemukan bahwa orang-orang yang berolahraga di pagi hari lebih banyak yang mampu menjaga konsistensi jadwal olahraganya. Dalam arti lebih teratur, lebih termotivasi untuk olahraga secara teratur apabila olahraganya di pagi hari. Hanya kekurangannya, olahraga di pagi hari itu terjadi pada saat tubuh kita masih belum panas gitu ya, karena kita belum banyak gerak kan, bangun tidur, terus nggak lama langsung olahraga. Sehingga kemungkinan untuk cedera lebih tinggi. Maka pada orang yang berolahraga pagi hari dibutuhkan pemanasan dan peregangan yang lebih banyak daripada orang yang berolahraga di sore atau malam hari. Karena kalau olahraga sore dan malam hari kan udah warawiri, udah gerak gitu ya, badan kita udah panas gitu, udah tidak terlalu dingin, sehingga kemungkinan cederanya menjadi lebih rendah. Nah itu sisi positif dan negatif dari olahraga pagi hari. Nah sekarang yang malam ya. Malam. Golongan-golongan olahraga malam mempunyai kemungkinan yang positif ya, mempunyai sisi-sisi yang positif adalah dari kadar gula darah. Secara penelitian dibuktikan bahwa orang yang olahraganya di sore atau malam hari lebih teratur kadar gula darahnya gitu. Jadi lebih membantu terutama pada pasien-pasien diabetes supaya mengendalikan gula darahnya. Tapi ini terlepas, jangan ntar kata dokter Santi, olahraga sore itu membantu menurunkan gula darah terus makannya asal gitu, kayak gitu juga ya. Yang penting habis ini saya olahraga sore gitu. Iya, nggak gitu juga gitu ya. Nah, kemudian ketahanan, kecepatan, kekuatan dari setiap olahraga yang dilakukan. Jadi kalau misalnya orangnya olahraganya lari gitu ya, dia lebih tahan lari dan larinya bisa lebih cepat daripada kalau dia olahraganya di pagi hari. Jadi kemampuan dia sedikit lebih tinggi daripada kalau energinya pada pagi hari. Udah ada gitu ya dok? Ya. Terus kemungkinan cederanya lebih rendah karena badannya kan udah panas, sehingga hanya membutuhkan waktu untuk pemanasan dan peregangan sedikit aja, tidak sebanyak ketika di pagi hari. Cuma sisi negatifnya, pada beberapa orang setelah olahraga itu, terutama pada orang-orang yang sensitif ya, sesudah olahraga hormon endorfin yang keluar itu membuat si orang tersebut rasa terlalu bersemangat gitu ya, sehingga susah tidur. Nah pada orang-orang seperti ini maka olahraganya digeser, mungkin nggak bisa malam banget, mungkin bisanya sore, atau kalau nggak bisa digeser ke siang atau digeser ke pagi. Jadi kembali lagi, karena nggak semua orang, ada yang golongan pelor termasuk saya, habis olahraga jam 10 malam gitu, setengah 11 selesai bersih-bersih, langsung bisa tidur dengan nyenyak gitu. Tapi enak banget ya dok, nyenyak banget kan habis olahraga malam tidur tuh enak banget. Iya, pada beberapa orang malah sebaliknya, habis olahraga karena rasa lelah gitu ya, atau rasa nyaman gitu, ya tidurnya malah lebih enak gitu. Jadi kembali lagi kenali dirimu sendiri. Oke, baiklah. Itu tadi sudah ada positif negatifnya kalau olahraga pagi, positif negatifnya kalau olahraga malam. Tapi waktu yang paling tepat kalau dokter Santi ditanya, dok, jadi mendingan kapan nih kalau saya mau olahraga? Tergantung juga sih olahraganya di mana. Kalau olahraganya di outdoor, yang di tempat yang banyak pohon, penuh dengan pohon-pohon besar-besar gitu. Ingat, pohon itu kalau malam hari mengambil oksigen, mengeluarkan karbon dioksida. Nanti kita rebutan sama pohon. Tiba-tiba sesek gitu kan? Ya. Jadi kalau olahraganya indoor, ya oke-oke aja. Jadi kalau ditanya kapan waktu yang paling baik? Waktu yang paling baik adalah waktu yang sesuai dengan jadwal kita, di mana kita bisa melakukan olahraga itu secara rutin, tanpa terganggu oleh jadwal-jadwal yang lain. Jadi tiap orang kan punya pekerjaan, punya jadwal kegiatan yang berbeda-beda yang nggak bisa dipukul rata. Jadi misalnya kalau satpam atau dokter yang shiftnya malam, atau mungkin anggota kepolisian yang mungkin ada shift malamnya, ya mungkin agak susah kalau disuruh olahraganya di jam-jam yang nggak tepat gitu. Jadi olahragalah di pagi boleh, di malam boleh, sepanjang kamu bisa menjalaninya dengan teratur, itulah waktu olahraga yang terbaik untukmu. Oke, baiklah. Lagi-lagi disesuaikan olahraganya dengan tubuh Anda, dengarkan tubuh Anda, termasuk juga disesuaikan waktu olahraganya itu tadi ya, dok? Iya, betul sekali. Ada yang mau ditambahin lagi, Dok San?
olahraga tuh jangan berlebihan, pas-pasan aja. Karena Mm-mm. olahraga yang terlalu berlebihan nanti hasilnya jadi overtrain dan itu bisa menimbulkan gangguan kesehatan dan gangguan mood ya, tidak hanya fisiknya tapi juga psikisnya. Jadi segala sesuatu yang baik apabila dilakukan secara berlebihan itu hasilnya tidak bertambah baik, belum tentu gitu, bisa aja malah bertambah buruk. Dalam hal olahraga yang dilakukan secara berlebih-lebihan itu tidak menghasilkan sesuatu yang baik, tapi malah sebaliknya. Jadi olahragalah secukupnya. Oke, baiklah Doksan, terima kasih. Sama-sama, jangan lupa sehat itu mudah, sehat itu murah. Terima kasih juga buat Anda yang sudah nonton video kali ini. Jangan lupa masih banyak video menarik lainnya di YouTube channel Sonora FM. Dan Anda bisa mendengarkan Kamu Sehat juga versi podcast di Spotify, Google Podcast, dan juga Apple Podcast. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye! Dah.